Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng Dalu, selamat malam semuanya. Gimana kabar kalian di sana? Semoga kalian baik-baik saja dan selalu dalam lindungan Yang Maha Kuasa. Kesempatan kali ini Vicky Tanaka akan menceritakan tentang pemujaan kembali, yaitu adalah pekerjaan-pekerjaan nista, apalagi kalau bukan jalan sesat namun indah. Jalan kesyirikan asal itu bisa mapan. Kisah kali ini datang dari seorang wanita yang akan dijadikan tumbal saat dirinya tak lagi memiliki siapa-siapa. Saya Amira, seorang janda muda yang mengalami insiden, sehingga membuat saya menjadi kupu-kupu liar. Saya pun harus hidup di tempat yang asing, karena saya bukan lagi pelita di dalam rumah. Saya terbuang di kedua sisi, orang tua tak lagi menggenggam saya dan anak saya, menjadikan saya harus terpaksa mencari nafkah sendirian. 1 tahun telah berlalu dari perpisahan itu. Pernikahan itu sebenarnya terpaksa terlaksana, karena ingin menyelamatkan muka. Begitulah bahasa yang saya selaraskan dengan pilunya kehidupan saya kala itu. Kini kami telah menempuh jalan masing-masing, yang mana saya harus berjuang sendiri, kendati buah hati saya telah membuka matanya di dunia ini. Ketika itu tak ada lagi yang menerima saya, termasuk kedua orang tua saya, yang langsung mengantar saya ke tempat nenek saya yang berada jauh di kota lain. Saya dan mantan suami tak pernah berhubungan lagi. Maklum kami ketika itu masih belia, cinta remaja di atas kasur berbau papan basah. Saat itu saya tinggal dengan nenek saya. Orang tua saya terpaksa menjauhkan saya agar mukanya tetap masyhur di lingkungannya. Ya, itu dapat saya mengerti sebab ia adalah orang yang didengar. Sekaligus ayah saya menjabat sebagai kepala penyedia serta pengadaan pupuk yang terafiliasi oleh salah satu perusahaan milik negara. Saya tak pernah mendapatkan fasilitas apapun, tak pernah juga mendapatkan perhatian apapun, mulai dari uang bahkan sekedar untuk menjenguk cucunya yang sakit. Nenek saya sebenarnya bukanlah orang tua kandung ayah saya. Ia merupakan orang yang dikenal oleh ibu ayah saya, yang mana ia adalah satu-satunya orang yang membesarkan ayah saya ketika ibunya sudah meninggal. Saat itu saya sedang kesulitan keuangan dan saya pun mencoba peruntungan bekerja sebagai pelayan di rumah makan. Anak saya saat itu saya titipkan pada nenek saya. Kurang lebih 3 bulan saya bekerja di sana. Saya pun akhirnya mengenal seseorang yang sangat care dengan saya. Ia seorang pria yang baik bahasanya dan baik juga perilakunya. Ia adalah pelanggan kami saat itu. Hanya saja ia tidak setiap saat berada di kota tersebut. Yang saya ketahui dari kedekatan saya, ia mengatakan jika ia bekerja di luar kota. Entah sebagai apa, saya pun tak pernah mempertanyakannya, karena hal semacam itu bukanlah wilayah saya. Jalan 2 tahun hubungan kami semakin baik. Seringkali ia datang ketika dari luar kota. Tak lupa ia menghadiahi saya seperti buah-buahan, makanan khas ataupun oleh-oleh dan hal-hal lain. Terkadang hal-hal seperti itu membuat kecemburuan di antara sesama pelayan. Tapi syukurlah hal itu tak pernah terjadi, karena saya bukanlah orang yang pelit, juga bukan orang yang berwatak tamak dengan sesuatu. Mir, ucapnya kala itu di dalam handphone. Saya akan pulang, kamu mau titip apa? Ah enggak mas, ucap saya kala itu. Arem-arem, teriak suara di belakang saya. Jangan, Mbak Pia saja. Kurang lebih begitulah pertengkaran di belakang saya kala itu. Kebaikan dan kedekatan saya dengan orang tersebut ternyata membawa berkat positif kepada teman-teman saya. Namun itu belumlah dimulai. Ini masih berlanjut sampai ke tahun ketiga. Di tahun ketiga saya diajaknya beserta anak saya ke rumahnya. Ia memperkenalkan saya kepada orang tuanya yang sudah sepuh. Hanya berdua mas, ucap saya yang tinggal di sini. Ya begitulah, kadang saya sendirian, karena orang tua saya terkadang pulang ke rumah anaknya yang satu lagi. Rumah sebesar ini terasa hampa ketika hanya berdua saja yang mengisi, ucapnya. Kata-katanya sudah mulai ada pengharapan kepada diri saya, yang mana perbedaan usia kami kala itu terpaut 11 tahun. Saya mengerti jika ia merasa kesepian secara batin. Lalu di dalam rumah itulah ia melamar saya. Dan singkat cerita, beberapa hari kemudian saya sudah menjadi bagian dari keluarga itu. Di sanalah saya mengetahui watak aslinya ketika sudah satu atap dengannya. Sikapnya berubah saat saya mendapatinya berada di pendopo di belakang rumah. Ia seperti menutupi sesuatu yang sangat rapat. Entah apa itu, tapi saya pun tidak berani untuk mempertanyakannya. Kamu ngapain mas di sana lama sekali, ujar saya. Oh enggak, ujarnya sedang merenung saja.
2 minggu kemudian ia pergi keluar kota. Di pernikahan ini saya tidak mengundang siapa-siapa karena hal itu juga percuma saya lakukan. Mereka juga tidak menganggap saya lagi. Ketika suami saya keluar kota, saya pun memberanikan diri ke area belakang rumah, yang mana di sana seperti ada hutan kecil dan satu buah pendopo. Saat saya mendekati tempat tersebut, ada suara rantai yang sedang ditarik atau digeserkan. Suara itu juga diikuti oleh suara erangan, namun dengan nada yang lirih dan pilu. Saat saya mendekat dari celah kecil di sana, pandangan saya ketika itu ditutupi oleh sebuah kain, yang membuat saya harus mau tak mau lewat pintu depan. Saat saya melangkah, kaki saya pun tak sengaja menginjak daun kering yang membuat sesuatu di dalam menyadari dan mengungkapkan kata-kata, "Patennya aku mas, aku rakuat." Entah apa maksud dari suara tersebut. Sontak mendengar suara seperti itu membuat pertanyaan besar di kepala saya. Siapa dan apa yang terjadi di dalam? Saya pun segera mencari kunci pintu pendopo itu. Sudah hampir 2 jam saya mencarinya di dalam rumah, namun tak ada saya temukan keberadaan kunci tersebut. Anak saya ketika itu saya amankan terlebih dahulu di depan TV, agar ia tidak merengek dan mengikuti saya. Kendati saya sedang mencari kunci, justru saya menemukan sebuah linggis penguit atau linggis pencongkel. Saya pun membawa linggis itu dan segera menuju pendopo kembali. Setibanya saya di sana, saya pun berusaha sekuat tenaga membukanya. Namun tetap saja tidak bisa. Saya pun membuka dengan tidak mengeluarkan suara apapun. Ketika itu suara di dalam seperti histeris dan penuh ketakutan oleh suara yang dihasilkan oleh linggis tersebut. Sudah 10 menit saya mencongkel, akhirnya terbukalah pintu itu dengan daun pintu yang akhirnya sompal. Saat saya bertatap muka dengan sesuatu di dalam, alangkah mirisnya saya ketika melihat pemandangan itu. Itu adalah seorang wanita yang dipasung, dirantai tangan dan kakinya, serta ruangan itu dipenuhi sesuatu yang mengarah ke pemujaan. Dugaan itu sangat kuat karena banyak barang dan hal-hal yang tak lazim yang memenuhi ruangan tersebut. Penampilan wanita itu seperti diurus, bajunya tidaklah lusuh, ia pun mengenakan pakaian seperti pengantin. Kepalanya diberi sanggul, lalu saya mendapati kotak perhiasan dan meja make up pada zaman dahulu. Semuanya terbuat dari kuningan dan tembaga. "Mbak, Mbak," ucap saya kepada wanita tersebut. Ia sangat ketakutan kala itu, terlihat matanya memandangi langit-langit, dan wajahnya tidak bisa diam untuk awas terhadap sekitar. Mbak, ucap saya. Ia melihat saya dengan menggigit bibirnya. Mbak siapa?" ujar. "Saya istrinya Eka," ujarnya. "Eka," kata saya mengulangi. "Lalu kenapa Mbak sampai diikat begini?" "Mbak, tolong Mbak," ucapnya ketika itu meminta saya melepaskan itu semua sebelum Mas Eka kembali. Saat saya melepaskan ikatan di sana, angin pun tiba-tiba kencang mengelilingi pendopo, yang membuat daun-daun kering berhamburan memasuki pendopo. Dengan cepat saya melepaskan rantai-rantai itu, lalu ia seperti orang yang kalap dan ketakutan berlari ke arah rumah, meninggalkan saya di situ. Saya pun berlari menyusulnya. Saat di dalam, ia bersembunyi di balik meja. Saya pun menegurnya. Mbak ini kenapa? Coba jelaskan apa yang sebenarnya terjadi." "Saya juga istri Mas Eka, Mbak." Setelah saya mengatakan itu, ia tiba-tiba keluar dari sana perlahan. "Kamu dalam bahaya," ujarnya. "Apa yang sebenarnya terjadi, Mbak? Apa kamu sudah pernah keluar dari rumah ini setelah menikah?" "Belum," ujar saya. "Coba sekarang kamu langkahkan kaki kamu keluar pintu tersebut." Saya kebingungan dengan maksud orang tersebut. Karena ia terus memaksa, akhirnya saya pun mencoba melangkahkan kaki saya. Dan benar saja, tubuh saya langsung terpental ke dalam lagi. Saya langsung ketakutan dengan hal tersebut. Lalu ia tersenyum. "Kita akan berakhir di sini," ujarnya. "Memang apa yang terjadi di sini?" tanya saya ketika itu memaksa. "Mas Eka setiap malam Jumat memberikan saya kepada makhluk junjungannya. Saya diikat dan dipaksa meladeni makhluk tersebut sampai saya meninggal. Maka setiap hari Jumat, ia akan mendandani saya seperti ini. Lalu ia juga kasar terhadap saya. Bagaimanapun malam ini kita harus keluar dari sini," ucapnya. Rumah Mas Eka sendiri tidaklah seperti rumah orang kebanyakan. Ia membangun rumah ini di dekat sebuah gunung, jauh dari manapun. Perjalanan ke sini harus melewati hutan jati dan akasia. Tidak ada orang yang ke sini selain Pak Yono, yaitu orang yang mengurus kebunnya. Saat hari semakin gelap, disitulah makhluk itu mengamuk terhadap kami berdua. Makhluk itu seperti tinggal di gunung tersebut. Setiap kali ia datang, ia membawa segenggam emas untuk pemujanya. Saya menolak, maka dari itu saya dipasung, ujarnya.
Ketika itu saya pun bergidik ngeri mendengar cerita itu. Tak lama kemudian langit pun sudah berubah menjadi sore. Belum ada tanda-tanda apapun saat itu. Tepat saat pukul jam 11 malam, makhluk itu datang ke pendopo. Ia datang disertai angin kencang. Saat kami melihatnya dari arah rumah, ia seperti mengamuk dan membuat apa saja yang ada di sana berterbangan. Lalu ia pun menghilang. Tak beberapa lama handphone saya pun berdering. Saya kaget, ternyata itu Mas Eka yang menelpon. Tidak basa-basi, ia langsung membentak saya. "Apa yang sudah kamu lakukan?" ujarnya. "Cepat masukkan wanita tersebut ke dalam pendopo lagi, atau kalian berdua saya berikan pelajaran." Saya pun akhirnya menutup telepon tersebut. Sekitar 10 menit, makhluk itu kembali datang lagi, dengan langsung masuk ke dalam rumah. Ia pertama-tama memandangi kamar anak saya. Saat saya membuka pintunya, makhluk itu sudah mengangkat anak saya dan melemparkannya kepada saya. Saya pun menyambutnya dengan terjatuh, lalu ia mencekik leher saya, membuat saya tersedak dan meronta-ronta. Lalu istri pertama Mas Eka datang. Wajah makhluk itu seperti buto, lalu ia menyeret kami berdua ke arah pendopo, membuat kami banyak mendapatkan luka. Tak lama kemudian terdengarlah suara Pak Yono dari luar. Mungkin atas perintah Mas Eka ia datang. Makhluk itu pun tiba-tiba menghilang. Pak Yono pun lalu masuk ke dalam rumah membawa tali. Saat ia melihat keadaan kami semua dan anak saya yang sudah tidak sadarkan diri, dengan kepala yang sudah banyak mengalirkan darah, ia pun menjadi iba dan mengurungkan niatnya. "Pak," ujar istri Mas Eka yang pertama. "Pak, tolonglah Pak," ujarnya. Lalu makhluk itu pun datang lagi dengan wajah yang lebih menyeramkan lagi, seperti ia sedang menunjukkan wajah aslinya. Apapun yang dilewatinya ketika itu akan melapuk dan membusuk. Kami ketakutan sekali kala itu. Makhluk itu sama sekali tak menyerang Pak Yono. Lalu Pak Yono pun berkata dengan makhluk itu, dengan ngagem Jawa. Lalu makhluk itu pun turun dari atas dan berkata, "Ini sudah perjanjian, tidak bisa dibatalkan. Siapapun yang menjual kepada saya, maka itu tidak bisa dikembalikan lagi. Dan saya akan memberikan imbalan setiap saat saya datang ke sini." Pak Yono pun tak bisa berbuat apa-apa. Lalu makhluk itu menyeret istri Mas Eka yang pertama dengan menggenggam pergelangan kakinya yang membuat banyak luka di tubuhnya. Ia pun meronta-ronta sesekali melawan. Namun makhluk itu sepertinya menjadi kesal dan ia menunjam dada istri Mas Eka yang pertama dengan cakarnya, sehingga mengakibatkan dia meninggal dengan cara yang tidak wajar. Lantai rumah kala itu berhamburan oleh darahnya. Lalu makhluk itu pun melepaskan cengkramannya dan menuju ke arah saya. Lalu ia melihat saya dengan jarak yang amat dekat. "Belum," kata Pak Yono, "dia belum dijual. Mungkin sebentar lagi," ujarnya. Lalu makhluk itu pun pergi dan berkata, "Saya akan menunggunya," ujarnya ketika itu. Lalu Pak Yono pun menyuruh saya pergi, namun saya tidak bisa keluar dari sana. Pak Yono pun yang sudah mengetahui semua ini, ia pun menyuruh saya memotong rambut saya dan membakarnya. Lalu saya pun menurutinya tanpa bertanya kembali. Saat saya membakar rambut tersebut, ia mengeluarkan bau angus yang sangat kuat. Tiba-tiba di dalam pendopo terdengar suara raungan, seolah-olah makhluk itu sedang marah. Lalu Pak Yono pun menjelaskan, itu bisa diisyaratkan kamu melakukan bunuh diri, sehingga membuat ia marah barusan. Lalu saya pun diminta segera mengemasi pakaian dan pergi dari rumah tersebut. Lalu pulang ke rumah nenek saya, sebelum Mas Eka menyadarinya. Dengan cepat saya mengemasi barang-barang dan segera pergi dari sana. Namun tidak langsung pulang, saya ketika itu pergi ke pihak yang berwajib, karena ini sudah di ranah yang berbeda, yang menyebabkan kematian bagi seseorang. Setelah membuat laporan tersebut, saya pun kembali lagi ke rumah itu dengan beberapa orang polisi. Sedangkan anak saya mendapatkan perawatan di Rumkit, sebuah rumah sakit milik kepolisian. Setelah sampai di sana, ternyata di sana sudah ada Mas Eka dan Pak Yono. Saat kami masuk ke dalam, ternyata di dalam sudah bersih. Namun saya terus meyakinkan pihak kepolisian, akhirnya pun mereka menggunakan alat, semacam alat yang menggunakan sinar ultraviolet untuk mencari jejak darah. Setelah 1 jam di BAP, akhirnya semuanya terungkap. Dan di akhir kisah, saya harus merelakan kehidupan kedua saya hancur lagi. Setahun kemudian, orang tua saya menjenguk saya. Ia pun mengetahui yang menimpa saya, entah dari mana. Selebihnya saya tidak bisa melanjutkannya. Yang jelas saya tetap melanjutkan hidup, walau status saya belum bisa kembali ke rumah saya. Namun saya sekarang sudah lebih sejahtera. Setelah bantuan dari orang tua saya, mereka berjanji 1 tahun lagi silakan pulang, ujarnya. Dan saya saat ini masih dalam proses penantian itu.